Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai pajak. Kita akan membahas mengenai perhitungan pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai, dan yang terakhir adalah pajak bumi dan bangunan. Oke, mengingat kembali apa sih pajak itu? Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pajak, apa itu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan juga PBB, mari kita bahas dulu yuk istilah-istilah umum yang akan kalian temukan di perpajakan. Nah, yang pertama ada yang namanya NPWP. NPWP merupakan kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak. Itu ialah nomor yang harus dimiliki setiap wajib pajak agar terdaftar sebagai orang yang harus membayarkan dan juga melaporkan pajak. Nah, kemudian ada istilah yang namanya wajib pajak. Istilah wajib pajak ini digunakan untuk menggambarkan bahwa seseorang yang harus membayar pajak. Kemudian ada yang namanya pajak terutang. Nah, pajak terutang adalah pajak yang harus dibayarkan atau harus dilunasi oleh wajib pajak. Kemudian ada masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu pajak agar bisa diselesaikan atau dilaporkan ataupun dibayarkan. Kemudian ada SPT. Apa itu SPT? SPT merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Tahunan. SPT ini merupakan surat yang menggambarkan atau berisikan pajak yang harus kita bayarkan setiap tahunnya. Nah, kemudian ada yang namanya PKP. PKP merupakan singkatan dari penghasilan kena pajak. Ini berkaitan langsung dengan pajak penghasilan bahwa ada sebagian penghasilan kita yang harus dikenakan pajak atau memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Baik, kemudian kita akan bahas mengenai pajak penghasilan. Apa sih pajak penghasilan itu? Pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Nah, pajak penghasilan ini terdapat dalam dasar hukum perhitungan dan juga pemotongan pajak di dalam pasal 21 sampai 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Nah, kira-kira pajak penghasilan tuh berupa apa ya? Oke, objek pemotongan PPh pasal 21 ialah imbalan, pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak pribadi dalam negeri. Imbalan pekerjaan, jasa, atau kegiatan ini bisa berupa gaji, honorarium, atau bisa pula berupa hadiah. Kemudian, honorarium atau gaji atau imbalan yang diterima tersebut baik diterima oleh pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, penerima pensiun secara teratur, peserta kegiatan, kemudian penghasilan yang sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, dan juga penghasilan yang sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus. Jadi berikut adalah orang-orang atau objek pemotong PPh pasal 21. Kemudian untuk PKP bisa kita cari dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, ditambah dengan iuran pensiun yang dibayar, kemudian ditambah dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kemudian, untuk menentukan berapa besar PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, bisa kita tentukan berdasarkan status dari wajib pajak pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Nah, di sini ada 3 status yang harus kita perhatikan untuk menentukan berapa besarnya PTKP yang diterima oleh wajib pajak.
Yang pertama adalah status TK. Status TK ini merupakan kepanjangan dari tidak kawin, sehingga menunjukkan bahwa wajib pajak belum menikah. Kemudian untuk garis miring dan isi titik-titik tersebut ialah diisi untuk berapa tanggungan anggota keluarga yang ditanggung oleh seorang wajib pajak. Kemudian untuk status yang kedua, slice titik-titik untuk menggambarkan bahwa wajib pajak tersebut telah menikah dan memiliki beberapa tanggungan anggota keluarga. Titik-titik tersebut diisi sesuai dengan berapa tanggungan atau berapa anggota keluarga yang ditanggung oleh wajib pajak. Kemudian untuk status yang ketiga, yaitu status K garis miring I garis miring titik-titik, menggambarkan bahwa wajib pajak tersebut telah menikah atau kawin ditambah dengan istri yang sudah bekerja dan penghasilannya digabungkan kepada penghasilan suami dalam perhitungan pajaknya. Dan titik-titik setelahnya digambarkan untuk menambah banyaknya anggota keluarga atau tanggungan anggota keluarga. Namun, harus kita perhatikan bahwa tanggungan anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dan paling banyak tanggungan yang bisa diklaim atau dianggap sebagai tanggungan seorang wajib pajak hanyalah 3 orang untuk setiap anggota keluarga. Ketika seorang wajib pajak memiliki lebih dari 3 orang sebagai tanggungannya, maka yang diakui untuk perhitungan PTKP tetap hanya 3 orang, yang artinya jumlah anggota keluarga yang lain dianggap tidak dimasukkan ke dalam perhitungan PTKP. Nah, sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak nomor 16 PJ 2016 dan PMK nomor 101/PMK.01/2016, berikut adalah tarif PTKP terbaru. PTKP untuk wajib pajak orang pribadi dikenakan sebesar 54 juta. PTKP untuk WP pribadi ini diperuntukkan untuk status TK maupun status K. Jadi, setiap wajib pajak pasti akan menerima PTKP untuk wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta untuk 1 tahun. Kemudian untuk yang poin B yaitu 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah. Artinya ketika status wajib pajak itu K garis miring titik-titik, maka ada tambahan selain 54 juta yang tersebut ditambah dengan 4.500.000 karena status telah menikah. Kemudian untuk poin yang C sebesar 54 juta, tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Ini untuk ketika status wajib pajak memiliki status K garis miring I garis miring titik-titik, di mana istrinya juga ikut bekerja. Dan yang poin D yaitu 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan. Nah, karena paling banyak 3 orang untuk setiap anggota keluarga, maka untuk tanggungan mempunyai nominal maksimal yaitu sebesar 13.500.000. Baik, sebagai ilustrasi, ketika ada status wajib pajak berstatus K garis miring 0, artinya wajib pajak tersebut sudah menikah tapi belum memiliki tanggungan. Maka PTKP yang akan diterima oleh wajib pajak tersebut ialah 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi ditambah dengan 4.500.000 karena wajib pajak tersebut telah menikah. Namun, ketika wajib pajak tersebut memiliki status K garis miring 2, maka PTKP yang akan diterima oleh wajib pajak tersebut ialah wajib pajak orang pribadi 54 juta, kemudian ditambah dengan sudah menikah 4.500.000 dan ditambah 2 tanggungan, yaitu 2 dikali 4.500.000 sama dengan 9 juta. Maka PTKP yang akan diterimanya akan lebih besar dibanding dengan
wajib pajak yang memiliki status K0. Nah, kemudian bagaimana sih untuk mengalihkan atau memperhitungkan tarif PPh pasal 21? Nah, untuk pajak penghasilan ini ada lapisan PKP atau lapisan penghasilan kena pajak. Nah, lapisan kena pajak ini mengartikan bahwa ketika seseorang memiliki penghasilan lebih dari 50 juta, maka pajak yang akan dikenakan oleh orang tersebut harus berlapis. Semisal, ketika seseorang memiliki PKP sebesar 60 juta, maka 50 juta pertama dari yang 60 juta akan dikalikan dengan tarif 5%. Karena di sini lapisan maksimal adalah 0 sampai 50 juta untuk tarif yang 5%. Maka 50 juta dari 60 juta tersebut akan dikalikan dengan tarif yang 5% dan akan memperoleh hasil sebesar 2.500.000. Nah, kemudian sisa dari 10 juta dari PKP 6 jutanya akan dikalikan pada tarif yang 15%. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah pajaknya, tinggal ditambahkan saja lapisan pertama yang sudah dikalikan dengan 50 juta ditambah dengan lapisan yang kedua, 15% dikali dengan 10 juta. Maka besaran tersebut ialah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tersebut. Untuk lapisan kena pajak, untuk tarif yang 5% itu ketika PKP-nya memiliki angka 0 sampai 50 juta. Ketika PKP melebihi 50 juta, secara otomatis akan mendapatkan lapisan yang kedua, yaitu lapisan 15%, yaitu di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Maka batas maksimal dari tarif yang 15% adalah 200 juta, yaitu 250 atau batas akhirnya dikurangi dengan batas awal 50 juta. Maka nominal maksimal yang bisa dikalikan dalam lapisan 15% adalah 200 juta. Nah, ketika PKP-nya masih melebihi dari angka nominal tersebut, maka akan terkena lapisan yang ketiga, yaitu lapisan 25% ketika PKP di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Dengan nominal maksimal yang bisa dikalikan pada lapisan yang ketiga sebesar 500 juta dikurangi 250, yaitu 250 juta pada lapisan yang ketiga atau pada tarif 25%. Dan yang terakhir ialah di atas 500 juta. Ketika PKP memiliki nominal di atas 500 juta, maka lapisan yang terakhir atau sisa dari PKP tersebut akan dikalikan tarif dengan yang 30%. Oke, sebagai contoh, ketika perhitungan pajak yang terutang untuk wajib pajak orang pribadi dengan PKP 600 juta, maka pajak penghasilan yang terutangnya adalah sebagai berikut. Untuk tarif yang pertama yaitu tarif 5% dikali dengan 50 juta. Maka akan mendapatkan hasil 2.500.000. Nah, karena baru 50 juta dari PKP yang dikalikan pada lapisan pertama, maka PKP tersebut harus memasuki lapisan yang kedua, yaitu mengenai tarif yang 15%. Karena tarif 15% ini memiliki aturan jumlah maksimal yang bisa dikalikan hanyalah 200 juta, maka di sini 15% dikali 200 juta dan akan mendapatkan hasil 30 juta. Baik, karena pada lapisan pertama dan kedua baru 250 juta pajak yang diperhitungkan PPh-nya atau terkena lapisan pajak, maka akan masuk ke lapisan yang ketiga, yaitu lapisan yang 25%. Maka akan masuk ke lapisan yang ketiga, yaitu lapisan yang 25%. Nah, karena 25% ini sama halnya dengan yang 15%, punya batas maksimum untuk dikalikan PKP-nya, maka akan dikalikan dengan tarif maksimumnya, yaitu 250 juta. 250 juta dikali dengan 25% akan mendapatkan nominal 62.500.000. Maka bisa kita lihat
nominal yang sudah dikalikan dari lapisan pertama sampai dengan lapisan yang ketiga sebesar 500 juta. 500 juta dari 600 juta atau dari PKP wajib pajak tersebut. Maka ada sisa 100 juta yang harus dikalikan pada lapisan yang ketiga. Maka ada 100 juta yang harus dikalikan dengan lapisan yang ketiga, yaitu tarif 30%. Maka didapat 30% dikali 100 juta yaitu 30 juta. Maka nominal pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ketika memiliki PKP sebesar 600 juta adalah 125 juta. Baik, untuk lebih lengkapnya kita cari tahu dulu bagaimana cara perhitungan ketika menemukan soal seperti ini. Wahyu bekerja di PT ABC dan memperoleh gaji sebulan sebesar 15 juta. Dari Januari sampai dengan Desember diasumsikan sama atau tidak ada pengurangan ataupun penambahan gaji dalam setiap bulannya. Kemudian, Wahyu memiliki iuran pensiun sebesar 200.000 selama 1 bulan. Wahyu mulai bekerja di PT ABC sejak tahun 2016 dan sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Hitunglah pajak terutang Wahyu dalam 1 tahun dan sebulan. Baik, dari soal tersebut bisa kita dapatkan beberapa informasi. Informasi yang pertama ialah Wahyu memiliki gaji sebesar 15 juta dan ia harus membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Kemudian, status wajib pajak yaitu statusnya Wahyu, ia sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Yang artinya Wahyu memasuki kategori K garis miring 0 atau K0 ketika dia sudah menikah tapi belum memiliki tanggungan. Nah, kira-kira bagaimana untuk perhitungan perpajakannya ya? Baik, untuk perhitungan perpajakannya kita lihat dulu nih gaji sebulan yang diterima oleh Wahyu yaitu 15 juta. Kemudian gaji sebulan tersebut harus kita cari pengurangannya atau kita harus mencari yang namanya penghasilan neto. Ketika Wahyu memiliki penghasilan brutonya 15 juta, maka berapa penghasilan neto selama 1 bulan yang diterima oleh Wahyu? Di mana ia memiliki biaya jabatan sebesar 5% dikali 15 juta. 5% untuk biaya jabatan ini merupakan tarif pasti yang akan dikalikan dengan gaji bruto yang diterima oleh wajib pajak. Jika kita hitung secara benar, 5% dikali 15 juta akan mendapatkan hasil 750.000. Akan mendapatkan hasil 750.000. Namun, untuk biaya jabatan memiliki yang namanya nominal maksimum dalam sebulan, yaitu 500.000. Maka, nominal yang harus kita gunakan untuk mengurangi gaji sebulannya Wahyu ialah cukup yang 500.000 saja. Kemudian, dalam waktu 1 bulan tersebut, Wahyu harus membayar iuran pensiun selama sebulan sebesar 200.000. Maka untuk pengurang dari penghasilan brutonya sebesar 700.000. Didapatlah nominal 15 juta dikurangi 700.000. Maka gaji neto dalam 1 bulan yang akan diterima oleh Wahyu ialah 14.300.000. Nah, untuk menghitung pajak, penghasilan yang diterima selama 1 bulan harus kita kalikan 12 atau kita setahunkan. Maka 14.300.000 dikali 12 akan mendapatkan hasil 171.600.000. 171.600.000 ini merupakan penghasilan neto selama 1 tahun.
Nah, setelah penghasilan neto selama 1 tahun sudah diketahui, maka kita akan mencari tahu nih, berapa sih PKP yang akan diterima oleh Wahyu. Berapa PTKP-nya? Untuk mengetahui berapa PTKP-nya, kita harus menggunakan atau melihat status Wahyu yang tadi. Wahyu itu menikah tapi belum memiliki tanggungan. Jadi status yang diterima adalah K-0. Maka ia akan mendapatkan PTKP sebagai wajib pajak orang pribadi 54 juta ditambah dengan karena sudah menikah 4.500.000. Maka PTKP yang akan diterima oleh Wahyu sebesar Rp58.500.000. Kemudian tinggal kita kurangi 171.600.000 dikurangi dengan PTKP 58.500.000. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 113.100.000. Nah, 113.100.000 ini merupakan penghasilan kena pajak yang harus diperhitungkan berapa PPh pasal 21-nya. Baik, karena PKP yang diperoleh oleh Wahyu itu melebihi 50 juta, maka secara otomatis Wahyu harus memiliki atau Wahyu harus dikenakan 2 lapisan pajak. Lapisan yang pertama yaitu 5% dikali dengan 50 juta dan lapisan yang kedua ialah 15% dikali 63.100.000. 63.100.000 ini didapatkan dari 113.100.000 dikurang 50 juta pada perhitungan lapisan yang pertama dikurangi 50 juta pada nominal lapisan yang pertama, maka akan diperoleh hasil 2.500.000 untuk lapisan yang pertama dan 9.465.000 pada lapisan yang kedua, sehingga PPh pasal 21 terutang dalam 1 tahun ialah 11.965.000. Kemudian untuk PPh pasal 21 terutang sebulan hanya tinggal kita bagi 11.965.000 dibagi dengan 12, maka akan diperoleh hasil sebesar Rp997.083 untuk PPh terutang selama 1 bulan. Nah, begitulah cara untuk menghitung bagaimana pajak penghasilan yang harus diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Sekian untuk pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.